para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembali. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang kembali kita bertemu dalam diskusi podcast ringkas malam ini. Pada malam ini kita membahas tentang pidato Presiden Prabowo Subianto tentang kesempatan untuk koruptor bertobat. Teman-teman sekalian dan pendengar yang baik, malam ini kita sengaja membuat satu pembahasan ringkas tentang satu pernyataan dari Prabowo yang mungkinnya memang sebenarnya baik ya, tapi bisa saja misalnya mendapat kritik dari beberapa pihak. Dan teman-teman sekalian, kita akan mencoba untuk membahas permasalahan itu pada malam ini. Dan malam ini saya pikir ini satu tema yang menarik untuk kita bahas. Pidato Prabowo Subianto itu bagi saya sebenarnya sangat menarik ya, menantang untuk dipahami dan apa sesungguhnya makna pemikiran yang berkembang di sekitar pemikiran Presiden itu. Menarik bagi saya, tetapi juga wajar jika ada muncul berbagai kritik. Dan kritik itu justru sangat baik untuk kemajuan dan kebaikan. Jadi jangan diharap atau jangan dianggap misalnya seandainya banyak kritik itu semuanya sebenarnya upaya untuk yang bersifat negatif, tetapi itu adalah hal yang lebih baik untuk bisa menentukan kebijakan yang paling baik dan diterima secara umum oleh masyarakat. Yang menarik dan banyak menimbulkan kritik itu sebenarnya sangat wajar ketika ada usul penyelesaian korupsi di luar penyelesaian hukum, karena yang umum diterima dan dianggap tidak ada masalah ketika misalnya penyelesaian tentang korupsi atau penyelesaian juga misalnya tentang masalah-masalah yang lain itu diselesaikan berdasarkan hukum. Dan kita juga paham memang penyelesaian secara hukum di Indonesia itu juga banyak memang tidak berlaku sesuai dengan hukum itu, karena ada permainan-permainan yang berkaitan dengan hal-hal di luar hukum untuk memastikan ya hukum itu tidak berjalan dengan baik. Kritik yang sering dikemukakan dalam ya pendapat Presiden Prabowo itu adalah bagaimana mengatasi korupsi di luar hukum atau di luar pengadilan, karena dapat dianggap mengabaikan prinsip keadilan, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan hal ini memang harus diakui juga ya, bahwa penyelesaian hukum tetap harus tidak mengabaikan permasalahan yang berkaitan dengan keadilan tadi, dengan transparansi dan akuntabilitas. Teman-teman sekalian, jadi kalaupun misalnya ada kritik ya dari misalnya Prof. Dr. Mahfud MD, saya juga sebenarnya dalam banyak hal sependapat dengan pemikiran dari Mahfud itu. Ya, teman-teman sekalian, jadi ada beberapa contoh sebenarnya ya di dunia ini, bagaimana misalnya penyelesaian dilakukan di luar hukum, di mana pendekatan non-hukum digunakan untuk mengatasi masalah-masalah korupsi, seperti misalnya dengan melakukan mediasi, pengunduran diri, ya artinya diminta misalnya orang melakukan korupsi itu untuk mengundurkan diri, atau pembaruan secara struktural. Dan semua ini telah diterapkan sebenarnya dalam upaya menangani kasus-kasus korupsi besar di berbagai negara. Teman-teman sekalian,
Saya mencoba sebenarnya untuk memberikan beberapa contoh penyelesaian di luar hukum yang berhasil dalam konteks korupsi antara lain. Ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan restoratif justice atau keadilan restoratif. Dalam keadilan restoratif, ya, beberapa kasus, misalnya dalam pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan korupsi dengan cara memulihkan kerugian yang ditimbulkan dan memperbaiki hubungan antara pihak yang terlibat. Misalnya, pelaku korupsi bersedia mengembalikan uang yang dicurinya, uang dikorupsinya, dan kemudian meminta bersedia mengembalikan uang yang dicuri itu, dan kemudian meminta maaf atau terlibat dalam program pemulihan. Pendekatan ini lebih sering digunakan dalam konteks yang lebih kecil atau di sektor swasta dan bukan dalam kasus korupsi besar di dalam pemerintahan negara. Teman-teman sekalian, jadi restorasi justice ini, ya keadilan restoratif ini salah satu sebenarnya yang juga dilakukan sebagai upaya atau strategi untuk menyelesaikan korupsi, tapi strategi ini lebih banyak sebenarnya dilakukan bukan misalnya korupsi besar pada negara, tapi misalnya pada perusahaan-perusahaan. Jadi di sini jelas sekali bahwa restoratif justice itu, ya, itu sebenarnya berusaha bagaimana misalnya keadilan, ya, restoratif sebagai satu pendekatan dalam sistem keadilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat dalam pelanggaran atau korupsi itu, alih-alih dari penyelesaian hukum, tetapi berlaku secara, ya, bukan melakukan misalnya hukuman melalui pengadilan. Dalam konteks korupsi, keadilan restoratif bisa diterapkan dengan mengutamakan perbaikan dalam, ya, yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi itu, baik misalnya kepada korban, pada masyarakat, maupun pada negara. Pendekatan restoratif ini melibatkan pelaku korupsi untuk mengakui kesalahannya, ya, kemudian meminta maaf, serta mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dan berusaha untuk memulihkan kerugian yang ada, baik secara finansial maupun sosial. Teman-teman sekalian, jadi yang jadi prinsip di sini sebenarnya adalah, ya, dan itu mungkin, ya, sepertinya yang dikritik oleh Mahfud MD, bahwa tidak mungkin kita bisa melakukan restoratif justice itu hanya dengan melakukan penyelesaian secara sembunyi-sembunyi. Semestinya sebenarnya yang lebih baik tetap misalnya ada upaya untuk penyelesaian secara hukum, walaupun bukan di pengadilan, tetapi jelas misalnya berapa jumlah yang dikorupsi itu dan sebegitu pula yang harus dikembalikan. Jadi tidak ada permainan misalnya seperti mungkin ini yang salah sedikit dari dikemukakan oleh Presiden Prabowo, bahwa misalnya menyelesaikan dan membayar secara diam-diam, karena itu sebenarnya saya pikir memang tidak menunjukkan adanya prinsip keadilan, juga misalnya prinsip keterbukaan. Teman-teman sekalian, jadi beberapa negara sebenarnya sudah melakukan, ya, menerapkan konsep keadilan restoratif ini terhadap koruptor. Dan ini bisa diberikan contoh, ya, walaupun tadi misalnya dikatakan bahwa ini mau lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan, tetapi juga ada dilakukan pada penyelesaian koruptor pada negara. Yang pertama misalnya contohnya itu pada Selandia Baru. Negara ini menerapkan beberapa bentuk keadilan restoratif dalam kasus-kasus tertentu, termasuk yang melibatkan korupsi. Salah satunya adalah dengan pendekatan pemulihan kerugian negara melalui pengembalian aset yang disalahgunakan sepenuhnya, serta mediasi antara pelaku korupsi dan pihak-pihak yang dirugikan. Jadi ini kan sebenarnya kita lihat kalau kita katakan pihak-pihak dirugikan itu lebih banyak sebenarnya berkaitan dengan perusahaan, tapi juga misalnya bisa juga itu perusahaan yang sifatnya atau misalnya bukan perusahaan swasta, tapi bisa negara atau kerugian negara. Yang kedua juga pernah dilakukan misalnya oleh Kanada.
Dalam beberapa kasus, Kanada mengadaptasi keadilan restoratif dalam sistem hukum, ya. Jadi dalam sistem hukum pidana termasuk dalam kasus yang melibatkan korupsi dengan fokus pada pemulihan dan kompensasi pada masyarakat yang dirugikan. Namun harus diingat juga, meskipun keadilan restoratif memiliki potensi dalam penyelesaian kasus korupsi, tantangan besar tetap ada, terutama sekali terkait dengan bagaimana misalnya memastikan pelaku benar-benar bertanggung jawab dan bahwa masyarakat serta negara menerima restitusi atau pengambilan kerugian secara adil. Yang kedua adalah bentuk pengembalian atau pengunduran diri. Jadi, kalau yang pertama ini adalah restoratif justice, yang kedua adalah bisa dilakukan misalnya meminta para koruptor itu untuk melakukan ya dengan sadar berhenti atau justru diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dipegangnya. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya banyak sekali permintaan dari masyarakat supaya ya Menteri Kominfo ya yang dulu ya supaya mengundurkan diri. Tapi itu sepertinya tidak akan terjadi. Nah, di sini kita memberikan contoh misalnya ya pejabat atau politisi yang terlibat dalam kasus korupsi dan kemudian diminta memilih untuk mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan yang dipegangnya. Meskipun ini tanpa proses hukum formal, tapi ini sering dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut terhadap reputasi institusi atau ya negara. Dan meskipun tidak melibatkan proses hukum penuh, dapat dilihat bahwa ini sebagai satu solusi praktis untuk menangani kasus korupsi di tingkat politik. Tetapi walaupun begitu, bukan berarti misalnya bahwa membiarkan apa yang dilakukan seandainya misalnya yang bersangkutan mau mengundurkan diri. Bukan berarti ya bahwa dia lepas dari penyelesaian masalahnya. Tapi setelah mengundurkan diri, baru diupayakan untuk bisa memberikan misalnya upaya untuk penyelesaian masalah. Dan itu nanti bisa dipertimbangkan dengan berbagai macam ya, cara atau strategi yang sudah sering dilakukan atau pernah dilakukan dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi itu. Jadi kita bisa misalnya memberikan contoh ya pemberhentian atau alat pengunduran diri ini sebagai ya satu alternatif dan bagaimana misalnya penyelesaian uang-uang korupsi itu sebaiknya. Contoh pemberhentian atau pengunduran diri pejabat korup ya beserta penyelesaian uang yang dikorupsinya ini dapat dilihat pada beberapa kasus yang terjadi di berbagai negara. Antara lain misalnya kasus pada korupsi di Indonesia. Ingat teman-teman sekalian, ini sudah pernah terjadi di Indonesia, terutama sekali pada kasus Setia Novanto, yang waktu itu adalah Ketua DPR Republik Indonesia. Setia Novanto, ya mantan Ketua DPR RI itu terlibat dalam kasus korupsi terkait dengan EKTP, kartu tanda penduduk elektronik, dan ini korupsi yang cukup besar. Dan setelah misalnya terjerat dalam kasus tersebut, Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR pada tahun 2017. Dan proses hukum berjalan dan Novanto dihukum 15 tahun penjara serta denda. Dan selain itu juga, ia diharuskan mengembalikan sebagian uang yang dikorupsinya. Dan uang yang diperoleh dari tindakan pidana korupsi EKTP itu yang mencapai miliaran rupiah. Sebagian besar hasil yang disita oleh KPK dan itu diserahkan kepada negara. Berikutnya misalnya ada proses penyelesaian melalui uang yang dikorupsi dan ini terjadi dalam kasus-kasus ini misalnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK misalnya berhasil mengembalikan sebagian besar uang yang telah dikorupsi melalui proses penyitaan aset seperti uang yang diselewengkan
ya disimpan dan kemudian di rekening bank tertentu, dan kemudian misalnya juga bisa dengan ya mengambil properti yang dimiliki oleh Setia Novanto. Hal ini salah satu contoh sebenarnya bagaimana penyelesaian masalah kasus korupsi dengan cara yang kita sebut tadi, meminta pengunduran diri dan kemudian setelah itu baru dilakukan penyelesaian kasus korupsi itu sebaik mungkin. Yang kedua, contoh yang berkaitan juga dengan apa yang kita sebut tadi dengan permintaan untuk mengundurkan diri. Bisa juga misalnya dengan kasus ya bagaimana pejabat yang korup misalnya terjadi dan pernah ini dilakukan di Filipina. Pada kasus Imelda Marcos, istri mantan Presiden Ferdinand Marcos, ya, ia atau ibu negara Filipina itu terlibat dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan penyelewengan dana negara selama masa pemerintahan suaminya. Setelah keduanya jatuh dari kekuasaan, Imelda Marcos menghadapi banyak dakwaan korupsi, termasuk pencucian uang dan penggelapan aset negara. Kemudian proses penyelesaian uang yang dikorupsi itu sebagian besar yang dikorupsi dan aset yang disita oleh negara, ya, dan seperti ya misalnya barang-barang mewah dan rekening bank yang dimiliki secara ilegal. Semua ini adalah salah satu contoh ya, beberapa contoh juga yang diberikan ya bagaimana untuk menyelesaikan kasus korupsi itu bukan dengan cara pengadilan, tapi misalnya dengan cara bagaimana setelah seseorang itu misalnya diminta untuk mengundurkan diri dan setelah itu baru diselesaikan ya bagaimana masalah kasus korupsi yang dilakukannya. Yang ketiga masih ada contoh sebenarnya itu korupsi di Brazil. Dan ini terkenal misalnya dengan kasus Luiz Inácio Lula dan Silva. Ini adalah Presiden Brazil. Meskipun Presiden Luiz Inácio Lula dan Silva ya tidak mengundurkan diri selama proses hukum, ia terlibat dalam skala korupsi yang besar yang dikenal dengan nama Operasi Car Wash atau Operasi Lava Jato. Korupsi ini melibatkan banyak pejabat tinggi negara, termasuk politisi dan pengusaha, dan Lula dihukum menerima uang suap dari perusahaan-perusahaan yang besar yang mendapat kontrak dengan Petrobras dan perusahaan-perusahaan miliaran negara lainnya, minyak lainnya. Teman-teman sekalian, jadi ada beberapa ya cara untuk menyelesaikan itu, dan yang di sini ada banyak kasus yang diminta untuk pengunduran diri itu. Yang keempat misalnya pada kasus yang terjadi pada Presiden Korea Selatan, pada Presiden Park Geun-hye terlibat dalam skandal korupsi besar yang melibatkan teman dekatnya Choi Son-sil, dan skandal ini menyebabkan pengunduran dirinya pada tahun 2017, dan setelah terungkap bahwa ia memberi akses ilegal kepada Choi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menerima suap dari perusahaan-perusahaan besar. Park dipenjara dan jatuh hukuman penjara karena menerima suap dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Teman-teman, masih ada contoh-contoh lain yang berkaitan dengan kasus yang kita sebut tadi, dengan permintaan ya untuk mengundurkan diri dan kemudian setelah itu baru dilakukan penyelesaian tentang kasus korupsi tersebut. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah mengukakan beberapa bentuk penyelesaian melalui program-program, ya, yang bentuk ketiga adalah bagaimana misalnya menyelesaikan kasus korupsi itu dengan penyelesaian melalui program pengampunan. Teman-teman sekalian, ini sepertinya dekat dengan apa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo. Penyelesaian melalui program pengampunan itu ya juga pernah dilakukan pada beberapa negara seperti Indonesia melalui program pengampunan pajak. Ya, jadi pada pengampunan pajak orang misalnya sudah lama
ya orang-orang kaya tidak memberikan pajak ya secara perusahaannya atau hal yang lain ya bisnisnya. Dan ini adalah sering disebut dengan tax amnesty. Dan dengan demikian misalnya ya pada pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan non hukum untuk memberi kesempatan bagaimana mereka yang terlibat dalam korupsi atau pengedaran ya pajak yang besar untuk mengakui pelanggaran mereka. Mereka diminta membayar denda atau mengembalikan uang yang diperoleh secara tidak sah. Dan cara mengimbalan, ya memberikan imbalan pengurangan hukuman atau misalnya juga dengan pembebasan dari tuntutan hukum. Teman-teman sekalian, kelihatannya sebenarnya ya ada kemarin-kemarin ini Presiden Prabowo memberikan pengampunan dan memaafkan, mengampuni misalnya tidak meminta, dianggap menyelesaikan semua masa-masa yang berkaitan misalnya dengan masalah keuangan dari masyarakat yang misalnya tidak mampu untuk mengembalikan katakan misalnya pinjaman ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi program-program yang dikemukakan di atas ini dapat dilihat sebagai langkah untuk mengurangi beban peradilan dan juga meningkatkan penerimaan keuangan negara. Teman-teman sekalian, jadi pengampunan bagi koruptor dan pelaku pengedaran pajak adalah salah satu tindakan yang melibatkan pengurangan atau pembebasan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pengedaran dari pajak dan dengan syarat-syarat mereka mengakui perbuatannya dan mungkin mengembalikan sebagian dari dana yang dicuri atau dana yang tidak diberikan atau pajak yang tidak diberikan pada negara. Teman-teman sekalian, jadi contoh-contoh pengampunan untuk koruptor di beberapa negara itu ada beberapa kebijakan atau program yang bisa digunakan sebagai cara untuk bisa penyelesaian masalah. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah menyampaikan beberapa contoh ya. Dan salah satu contoh yang terkenal sebenarnya adalah kebijakan yang sering disebut dengan whistleblower atau pengungkapan pelanggaran yang memberikan penghargaan atau pengampunan kepada individu yang melaporkan tindakan korupsi. Teman-teman sekalian, contoh pengampunan untuk menghindari pajak dan beberapa negara juga menerapkan kebijakan-kebijakan pengampunan yang kita sebut tadi dengan ya pengampunan pajak, dan semua yang kita kemukakan itu sebenarnya salah satu atau beberapa alternatif yang mungkin bisa kita lakukan. Yang terakhir di sini adalah yang keempat, ya adalah penyelesaian melalui negosiasi politik. Penyelesaian ya korupsi melalui negosiasi politik ini di beberapa negara juga dilakukan, misalnya seperti penyelesaian di luar hukum, terkadang mencapai melalui negosiasi politik, di mana partai-partai politik atau individu yang terlibat dalam korupsi mencapai kesepakatan untuk mundur atau melakukan perubahan struktur tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Misalnya, ya, dalam beberapa negara pasca konflik di mana stabilitas politik lebih diutamakan, maka beberapa kasus korupsi diselesaikan dengan cara seperti ini untuk menjaga kedamaian. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah menjelaskan misalnya beberapa contoh negara yang menyelesaikan korupsi melalui negosiasi politik. Dan beberapa negara telah mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah korupsi itu melalui pendekatan negosiasi politik yang sering sekali melibatkan kesepakatan atau perjanjian yang dapat mengurangi hukuman atau memberikan amnesti kepada pelaku korupsi, dan dengan tujuan untuk mencapai solusi yang lebih cepat dan lebih efisien. Berikut ada beberapa contoh negara yang menggunakan pendekatan ini. Yang pertama adalah Kolombia, dan ini terjadi pada proses Pacto de la Habana atau perjanjian Havana, ya. Dan ini terjadi pada tahun 2000-an, di mana Kolombia berupaya untuk mengatasi
korupsi dan cara hukuman yang besar melalui negosiasi politik. Jadi pelanggaran pada hukuman yang besar itu melalui politik terutama sekali dengan melakukan bagaimana kelompok gerilya atau fraksi-fraksi paramiliter yang terlibat dalam tindakan pidana, termasuk misalnya pada koruptor, dan proses ini melibatkan kesepakatan antara memberikan amnesti dan pengurangan hukuman bagi mereka yang bersedia bekerja sama dengan pihak pemerintah. Teman-teman sekalian, jadi ada contoh negosiasi di mana pemerintah misalnya Kolombia melakukan negosiasi dengan kelompok paramiliter seperti AUC atau Autodefense Unidas dan Colombia de Colombia yang selama bertahun-tahun terlibat dalam korupsi besar yang melibatkan pejabat negara, dan sebagian besar dari perjanjian anggota kelompok tersebut diberikan kesempatan untuk mengungkapkan atau mengemukakan aset yang disembunyikan mereka dan mengembalikan uang yang telah dikorupsi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Teman-teman sekalian, jadi tujuan mengurangi pengurangan atau pengaruh kekerasan dan ketidakstabilan di negara-negara tersebut ya menimbulkan upaya untuk memulihkan dana yang telah dikorupsi melalui kesepakatan damai dan bukan melalui proses pengadilan. Ada contoh yang lain misalnya juga ini terjadi atau dilakukan di Italia ya, di mana ada skandal korupsi pada tahun 1090 dan pada awal 90-an Italia mengalami salah satu skandal korupsi besar dalam sejarahnya yang dikenal dengan nama ya politik atau skandal suap, dan kasus ini melibatkan pejabat pemerintah, polisi, dan pengusaha yang menerima suap dalam berbagai bentuk termasuk pembayaran ilegal untuk mendapatkan kontrak pemerintah. Teman-teman sekalian, jadi sudah diberikan paling tidak 4 contoh bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan korupsi ya di luar pelanggaran atau misalnya pelakuan secara atau mengatasinya secara hukum, dan kemudian keempat model tadi itu sering juga dilakukan dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian. Pada bagian akhir ini sebenarnya kita bisa melihat ya bagaimana ya di Indonesia yang diupayakan oleh atau usul atau pandangan dari Presiden Prabowo Subianto itu ketika misalnya mengajukan ya upaya untuk memberikan ya pengadilan, bukan pengadilan tapi misalnya bagaimana menyelesaikan korupsi secara diam-diam itu sebenarnya yang tidak disetujui dan dikritik misalnya terutama sekali oleh ya Profesor Dr. Yang kita sebut tadi dengan pandangan dari Mahfud MD. Dan pandangan Mahfud MD ini sebenarnya saya pikir suatu hal yang wajar dan sangat baik. Dan ini adalah upaya untuk bisa memberikan pandangan yang lebih luas bagi pemerintah yang ada sekarang, bagaimana supaya misalnya penyelesaian korupsi itu bisa dilakukan secara baik dan tidak misalnya dengan cara-cara yang bisa menimbulkan masalah. Kemudian, yang kurang menurut saya sebenarnya bijaksana adalah bagaimana komentar dari petinggi Gerindra ya yang menyatakan ya secara tidak begitu bijak, yang menyatakan bahwa komentar atau kritik dari Profesor Mahfud itu sesuatu hal yang tidak begitu menyenangkan. Teman-teman sekalian, di akhir ya video ini saya coba secara langsung mengungkapkan bagaimana pandangan dari Profesor Mahfud secara ringkas melalui video yang saya kutip, dan juga nanti setelah itu bagaimana misalnya komentar dari petinggi Gerindra. Baiklah, kita ikuti saja dan terima kasih atas perhatian teman-teman.
Ex-Menko Polhukam menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sama saja mendukung kolusi apabila kasus korupsi bisa diselesaikan secara damai. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD usai mengkritisi pernyataan Prabowo Subianto yang mengaku akan memaafkan koruptor asalkan mengembalikan kerugian negara. Pendapat Prabowo Subianto itu disanggah oleh Mahfud MD pada Kamis 26 Desember seperti dimuat tribunnews.com. Mahfud MD tak sepakat dengan rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengenakan denda damai kepada para koruptor. Mahfud mengaku heran mengapa pemerintahan saat ini mempunyai rencana untuk berdamai dengan koruptor. Ia menilai Menteri Prabowo yang membidangi sektor hukum kerap mencari dalil atau pasal pembenar mengenai apa yang disampaikan Presiden. Mahfud mencontohkan terkait kebijakan pemulangan narapidana kasus narkoba ke negara asalnya yang belakangan dilakukan pemerintah. Kemudian baru-baru ini terkait pengampunan terhadap koruptor asalkan mengembalikan kerugian negara. Kata Mahfud MD, hal itu bertentangan dengan undang-undang lantaran denda damai hanya berlaku untuk pidana ekonomi. Lebih lanjut, Mahfud MD menilai pemahaman Menteri Hukum Supratman Andi Aktas kurang tepat. Menurutnya kasus korupsi tak pernah diselesaikan secara damai. Mahfud menyebut jika kasus korupsi diselesaikan secara damai itu sama saja dengan kolusi. Mahfud menjelaskan denda damai hanya bisa dilakukan dalam kasus terkait perpajakan atau kepabeanan. Mekanisme mengenai denda damai itu juga sudah jelas dibuat oleh instansi terkait. Ini lagi gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di undang-undang kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan undang-undang tentang jadikan, undang-undang perpajakan dan undang-undang kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang 5-nya dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Teman-teman sekalian, berikutnya kita coba ikuti bagaimana pandangan atau kritik dari salah seorang petinggi Gerindra, Habibur Rahman, berikut ini. Tadi soal maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD? Gitu kan? Nah jadi ya teman-teman ya itu aja. Saya malas capek tidak berdebat ya. Gak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja para negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Gitu. Oke? Teman-teman sekalian, jadi ada menurut saya yang kurang bijak dari komentar itu. Walaupun misalnya Pak Mahfud sendiri mengatakan dia adalah gagal, pernah gagal, tapi dengan mengungkapkan kritik Pak Mahfud itu sebagai satu upaya untuk menghasut dari
ya Habibur Rahman, itu saya pikir sesuatu ucapan yang menunjukkan ketidakbijaksanaan. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini ada manfaatnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mempertimbangkan apa yang kita anggap baik, misalnya untuk tindakan presiden untuk menyelesaikan masalah korupsi yang memang sudah menggurita di dalam tubuh negara ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.